Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat nafas. Karena banyak saat ini Allah mengangkat nafas dari setiap manusia. Karena kondisi yang seperti ini, marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya orang yang pandai-pandai bersyukur adalah orang yang selalu dalam ketenangan, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman. Sejatinya orang yang pandai itu bukan orang yang punya harta, bukan orang yang punya jabatan, tapi orang yang pandai itu orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam tak pernah bosan-bosannya kita haturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang Rasul yang mengajarkan kepada kita arti sebuah syukur. Karena pada saat sekarang ini syukur sangat-sangat sulit kita dapatkan. Karenanya ketika masih adalah rasa syukur dalam hati kita, pertahankan itu. Karena orang yang mau bersyukur itu Allah sangat menjanjikan surga kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada saat yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni mensyukuri nikmat waktu. Waktu yang kita jalani saat sekarang ini sungguh sangat terasa cepat. Ramadan berlalu sudah, Lebaran berlalu sudah. Saat sekarang kita sudah memasuki saat-saat di mana nafas begitu mahal bagi kita, kesehatan begitu mahal bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sungguh demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah menyebut orang-orang yang tidak merugi itu orang yang mengerjakan amal saleh. Ketika kita mengerjakan amal saleh, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kita mau beruntung, marilah kita beramal saleh. Karena sejatinya orang yang merugi itu orang yang tidak melakukan amal saleh. Selanjutnya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Oleh karena itu hadirin, saat-saat seperti ini, marilah kita gunakan waktu yang sedikit ini, waktu yang sebentar ini. Andai kata Allah mencabut kita, mencabut nyawa kita, insya Allah kita termasuk orang yang beruntung karena menggunakan amal saleh, karena menggunakan jiwa raga kita untuk beramal saleh. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya, syukur itu seperti apa? Syukur ada 3 bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati itu? Syukur dengan selalu memuji Allah, kapanpun, dimanapun, pada saat apapun itu. Karena
Sekarang ini banyak orang yang lupa kepada Allah. Di saat diberi dia ingat. Namun pada saat tidak diberi, dia diberikan kemiskinan, tidak ingat kepada Allah, meronta-ronta kepada Allah. Oleh karena itu, gunakan hati. Selagi hati kita bisa berguna, selagi hati kita bisa bersyukur kepada Allah, gunakan itu. Selanjutnya apa yang bisa kita perbuat? Syukur dalam bentuk apa lagi yang harus kita gunakan? Syukur dengan lisan. Lisan kita yang saat ini kita gunakan, untuk berbicara dan lain sebagainya. Marilah kita gunakan untuk memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bangun tidur, gunakan untuk mengucap asma Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan. Karena banyak orang yang tertidur tak bangun lagi. Karena banyak orang yang hanya tertidur sebentar tak bangun lagi. Oleh karena itu, selagi diberikan kehidupan dalam hati kita, diberikan kehidupan dalam jasad kita, gunakan untuk bersyukur. Selanjutnya, apalagi yang harus kita gunakan untuk bersyukur? Badan kita. Selagi kita bisa menggunakan badan, kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya, gunakan untuk beramal, salat, zakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadirin, selagi Allah masih memberikan kita harta, gunakan untuk di jalan Allah. Karena banyak orang yang diberikan harta tak ingat siapa yang memberi. Selagi kita diberikan jasad yang utuh ini, gunakan untuk beramal saleh. Terakhir, marilah saat-saat seperti ini gunakan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lupakan siapa yang memberi, karena sejatinya orang yang memberi itu orang yang paling baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.